Shalom, kita berjumpa kembali di pagi ini, di tuntunan sepekan di hari kedua. Semoga kita semua sehat, tetap dalam damai sejahteranya Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan memuji memuliakan Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau boleh bersyukur pada Tuhan karena Allah itu baik buat kita semua. Terima kasih. Oh ya lama ya syakadalama ya shinadalabalalabalalaba. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih diberikan waktu. Kami boleh Tuhan berdoa kepadamu, memuji memuliakan namamu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan masuk dalam tuntunan sepekan di hari kedua ini ya Bapa. Biar Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah firman yang kami boleh dengar, boleh hamba-Mu sampaikan Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua yang boleh mendengarkan tuntunan sepekan untuk hari ini. Saya bersuka cita sekali. Sebenarnya hari ini suatu firman yang luar biasa buat saya sendiri sebagai hamba Tuhan. Ya, kita boleh tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hari ini saya membawakan satu tema kemerdekaan seorang hamba Tuhan. Amin. Kalau dikatakan hamba Tuhan, kita semua juga hamba Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan mengakui Dia Yesus adalah Raja kita. Kita adalah seorang hamba, saudara ya. Kita nggak ada apa-apanya, kita bukan seorang yang hebat. Kita bukan seorang yang mampu melakukan segalanya sendiri karena kita hanyalah seorang hamba. Seorang hamba tentang awal saya akan membahas dulu bagaimana apa arti itu sebuah kemerdekaan ya saudara. Hari ini temanya adalah kemerdekaan seorang hamba Tuhan. Kemerdekaan adalah kebebasan dari belenggu atau tekanan atau ikatan. Kita ini adalah hamba Tuhan yang merdeka. Maksudnya apa? Hamba Tuhan yang boleh tidak terikat dengan suatu apapun, ajaran-ajaran apapun, namun kita adalah hamba Tuhan yang tidak dalam tekanan atau ikatan apapun, tapi kita sudah
lunas dibayar oleh darahnya yang sangat mahal, saudara. Kalau kita bilang kita ini adalah hamba Tuhan, artinya kita adalah pelayannya Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa kita semua hamba-hamba Tuhan, kita adalah pelayannya Tuhan. Bukan hanya pendeta saja, bukan hanya seorang gembala saja, saudara ya. Hamba Tuhan itu adalah dalam perikop besarnya setiap orang, setiap anak-anak Tuhan yang mengenal Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, Raja di atas segala raja, kita semua ini adalah hamba Tuhan, saudara ya. Walaupun apapun pelayanan kita, sebaiknya kita boleh melakukan pelayanan sekecil apapun yang Tuhan telah percayakan sama kita. Setiap orang pasti punya talenta, setiap orang pasti punya kemampuan. Hanya kadang kita menutup kemampuan kita itu atau menutup talenta yang Tuhan berikan, ya saudara. Kita tahu bahwa hari-hari ini Tuhan rindu penuaian sangat besar. Karena itu Tuhan perlu para pelayan-pelayan yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya saudara. Haleluya. Hari ini saya akan bawakan bagaimana hamba Tuhan yang merdeka itu. Kalau saya bilang kan kita tadi seorang yang dikatakan merdeka adalah orang yang terbebas atau tidak ada dalam tekanan atau ikatan. Kalau kita ingat masa lalu kita, mungkin kita sebelum kita ditebus oleh darahnya yang sangat mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus, kita adalah hamba dosa, saudara ya. Kita ada dalam perbudakan, kita ada dalam dosa yang terkutuk, yang tidak mungkin kita bisa selamat bila tanpa pengorbanan Tuhan Yesus. Karena itu sampai hari ini saya bangga sebagai orang Kristen, saya bangga sebagai pengikut Kristus, karena saya tahu kehidupan kita sudah Tuhan jamin dan bahwa kita ada dalam keselamatan yang kekal. Amin. Karena itu saya bangga sebagai hamba-hamba Tuhan melakukan segala sesuatu bukan untuk diri kita sendiri, saudara ya. Saya mau baca dalam satu firman Tuhan, ada satu tokoh yang luar biasa yaitu Paulus, yang saya akan baca dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan, saudara ya. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Di sini Paulus mengatakan bahwa bagaimana dia melayani Tuhan, bagaimana kita menjadi hamba Tuhan. Mungkin kita semua sudah merasakan bagaimana kita sebagai hamba Tuhan tidak semuanya berjalan dengan lancar. Seringkali kita merasa tawar hati. Kita seringkali merasa, aduh kayaknya udah gak kuat lagi melayani. Udahlah, kayaknya banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi Paulus mengatakan meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, mungkin kita dalam usia kita sudah semakin bertambah, sehingga kita semakin kesehatan kita mungkin tidak fit lagi seperti kita dulu zamannya kita masih youth atau masih GC, masih muda, masih kuat kesana kesini. Tapi secara batiniah kita, secara kemampuan batinnya kita tidak boleh merosot. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap semangat. Kenapa? Karena Tuhan merindukan hamba-hamba Tuhan yang boleh tetap melayani Dia sampai akhir hidupnya. Amin. Sini katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal. Kita tahu bahwa banyak sekali, mungkin banyak penderitaan yang harus kita hadapi. Mungkin banyak waktu-waktu kita ya. Nah, karena itu ciri-ciri hamba Tuhan yang saya akan membawakan bagaimana ciri-ciri hamba Tuhan yang merdeka. Yaitu yang pertama adalah taat. Amin. Yang kedua rela, dan ketiga adalah setia. Saya akan bahas 3 ciri-ciri hamba Tuhan ini. Kenapa saya bilang taat? Setiap hamba Tuhan membutuhkan ketaatan, saudara. Kita tidak bisa liar. Kita tidak bisa kemauan kita sendiri. Kita tidak bisa, udahlah kalau kita misalnya sebagai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dalam pelayanan apapun sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Misalnya kita dalam suatu gereja, kita harus melayani dalam ibadah raya atau ibadah apapun, perlu adanya doa persiapan, adanya apa, udahlah nanti aja, aku gak ikut doa persiapan, toh aku bisa melayani tanpa doa persiapan. Itu sebenarnya hal kecil yang kadang-kadang kita suka langgar. Seringkali kita mengundur-undur waktu kita untuk datang pelayanan, antar aja belum waktunya gitu. Tapi sedangkan Tuhan ingin kita taat akan apa yang sudah diperintahkan.
sesuai dengan kita ada di mana, posisi kita di mana. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, mungkin kita sebagai guru sekolah minggu, kita sebagai asers dan sebagai apapun, lakukanlah dengan taat dan setia ya. Saudara, kita tahu bahwa ketaatan itu penting saudara. Karena ini Paulus mengatakan penderitaan ringan yang sekarang ini, ketaatan itu kenapa sering juga kita harus taat itu harus menderita ya, iya harus menyangkal diri saudara ya. Kenapa? Karena keinginan daging kita mungkin waktu kita harus masuk dalam suatu pelayanan, mungkin banyak waktu kita yang akan kita buang atau kita relakan untuk pelayanan saudara ya. Seringkali kita harus mempunyai, dan ketaatan ini penting juga sebagai kita hamba Tuhan, kita harus submission dengan orang yang di atas kita, yang Tuhan percayakan di atas kita. Mungkin hamba-hamba Tuhan senior yang di atas kita, kita harus tetap taat akan segala aturan yang ada. Kenapa? Karena dia adalah perwakilan Tuhan di bumi ini. Ya saudara, seperti suami, istri harus taat kepada suami. Ya kan, anak harus taat kepada orang tua. Seperti itu juga kita. Kita harus taat dengan apa ya aturan yang ada di mana kita melayani. Amin. Di mana kita melayani, kita harus taat dengan apa aturan yang ada saudara ya. Kita tidak bisa melakukan semuanya dengan kemauan sendiri. Karena itu kalau kita sudah mampu melakukan seperti itu, kita adalah hamba Tuhan yang merdeka. Kenapa? Kita sudah mencerminkan ciri-ciri hamba Tuhan yang merdeka. Tidak terikat lagi dengan merasa, aduh kok saya harus begini ya, kok saya harusnya saya masih enak tidur, saya harus bangun pagi-pagi. Itu kalau kita belum bisa melepaskan kedagingan kita akan sulit untuk taat. Tapi kalau kita sudah bisa melepaskan itu, kita akan bisa melayani Tuhan lebih lagi saudara ya. Yang kedua yaitu sikap seorang hamba Tuhan yang mereka adalah rela. Amin. Kita mempunyai hati yang rela dibentuk saudara ya. Rela, saya bilang tadi, mungkin kita relakan waktu kita untuk lebih, untuk pelayanan atau untuk ibadah atau untuk care dengan orang lain. Kita rela merelakan waktu kita ya, kenyamanan kita untuk orang lain. Nah itulah ciri-ciri hamba Tuhan yang udah merdeka. Kalau hamba Tuhan yang masih mengekang, memegang prinsipnya, memegang pribadinya, zona nyamannya, kita belum merdeka saudara. Kita nggak bisa melayani dengan on fire atau dengan semangat kalau kita masih belum bisa merelakan sesuatu yang berharga buat diri kita sendiri saudara ya. Karena itu kita sebagai hamba Tuhan, kita harus mempunyai sikap kerelaan untuk memberi ya. Baik memberi apapun, mungkin kita dalam melayani tidak hanya waktu kita saja, mungkin juga uang kita, ya kan? Dalam melayani kita juga perlu menabur lebih gitu mungkin ya daripada yang lain mungkin. Kita bilang, aduh kok udah melayani, udah capek, udah ini, kok aku harus menabur lebih, harus memberi lebih, harusnya aku dong yang dapat. Tidak saudara ya, waktu kita menabur, waktu kita memberi untuk pelayanan kita, di mana kita melayani, kita sudah mempiutangi Tuhan saudara. Saudara tahu bagaimana berkat yang akan Tuhan berikan. Seperti Paulus katakan, segala di sini sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Kita mencari kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya yang jauh lebih besar dari penderitaan kami. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita mungkin rasakan saat-saat ini mungkin ya, aduh waktunya terbuang, atau kita banyak kali menabur, banyak memberi. Jangan saudara anggap itu sesuatu yang berat. Kenapa? Kalau kita lihat kemuliaan yang akan kita terima nanti sebagai hamba-hamba Tuhan, itu tidak ada apa-apanya saudara. Karena kita akan menerima kemuliaan yang kekal daripada Tuhan. Kita harus merelakan segalanya. Kita harus mempunyai sikap rela. Sikap rela dibentuk juga hati kita, saudara ya. Setiap hamba Tuhan mungkin ya selalu sudah kita benar atau sudah kita baik aja, orang seringkali membicarakan kita hal yang buruk. Itu adalah sesuatu yang harus kita, sudah mulai ampuni, mudah mengampuni, mudah memaafkan, mudah melupakan. Amin. Kita harus bisa melakukan itu. Sebagai hamba Tuhan yang merdeka, kita harus rela ya, merelakan segalanya itu. Mungkin sekarang rasanya nggak enak, kayaknya kita nggak mampu, tapi hari-hari ini kita harus bisa melakukan itu saudara ya. Tadi saya bilang mudah mengampuni, mudah memaafkan dan melupakan. Amin. Kita tahu bahwa hari-hari ini setiap hamba-hamba Tuhan mulai dibentuk kemurnian hatinya ya. Murnian hatinya gimana saudara? Apakah kita melayani Tuhan dengan tulus, dengan kerelaan hati yang sungguh-sungguh, atau kita mencari sesuatu, misalnya apa, untuk mencari
popularitas atau mencari uang atau mencari apa yang membuat zona kita, mungkin kita akan menjadi orang yang dikenal gitu kan. Tapi kita tahu bahwa hari-hari ini Tuhan melihat hati, saudara ya. Karena itu lakukanlah layanan sebagai hamba Tuhan yang terbaik untuk Tuhan dengan kerelaan hati yang sungguh-sungguh, dengan tulus, bahwa Tuhan itu melihat hati kita. Amin. Yang ketiga, yaitu setiap orang hamba Tuhan yang merdeka harus memiliki kesetiaan. Ya, saudara. Kenapa kesetiaan itu penting? Karena seringkali kita di awalnya tadi ya, firman Tuhan katakan bahwa janganlah kita memulainya dengan roh, tapi mengakhirinya dalam daging. Kenapa? Setiap orang yang mungkin hari-hari waktu dia mulai kenal Tuhan, mulai lahir baru, mulai cinta Tuhan, cintanya yang mula-mula, dia menggebu-gebu untuk melayani Tuhan, sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan. Tapi setelah Tuhan angkat lebih lagi, lebih tinggi lagi, semakin banyak goncangan, semakin banyak angin yang menerpa dia, semakin dia jauh daripada Tuhan. Bahkan sampai jauh melebihi apa yang dia bisa pegang. Akhirnya apa? Dia mengakhirinya dengan daging, saudara. Karena itu, setiap hamba Tuhan yang merdeka, kita harus memiliki kesetiaan. Kenapa kesetiaan itu penting? Karena kita nggak tahu sampai kapan Tuhan akan menjemput kita, atau sampai kapan Tuhan akan datang. Tapi kita tahu bahwa kesetiaan itu harus tetap kita jaga. Kesetiaan kita kepada Tuhan seperti seorang hamba kepada tuannya. Dia harus tetap setia, saudara ya. Seorang hamba kepada raja, ya, seperti banyak tokoh yang begitu setia ya saudara, seperti Elisa kepada Elia, di mana dia waktu dia bilang, apa yang kau mau daripadaku? Waktu Elia bertanya seperti itu, Elisa berkata, aku mau, katanya, separuh dari apa yang kau punya saja. Dengan mujizat demi mujizat yang Elisa lihat pada Elia, saudara ya. Begitu dia mengikuti Elia dengan setia, Tuhan memberikan lebih dari apa yang Elia miliki pada Elisa. Karena itu saudara, lakukan saja dengan setia. Lakukan saja dengan setia apa yang Tuhan percayakan padamu hari-hari ini. Di sini ayat 18 katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal, saudara. Jadi saudara jangan perhatikan apa yang kelihatan. Mungkin kita melayani untuk mendapatkan pujian orang, mungkin kita melayani untuk mendapatkan sesuatu dari seseorang, hadiah atau apa, tapi kita melayani adalah untuk Tuhan. Jangan melihat apa yang kelihatan mata, tapi kita melihat apa yang tidak kelihatan, saudara ya. Kita melihat kemuliaan yang Tuhan telah persiapkan pada kita. Ada salah satu tokoh yang melakukan hal ini ya Pak, yang begitu luar biasa, yaitu kita akan baca di Lukas 1 ayat 38. Saudara, di sini ada salah satu tokoh yang luar biasa yang melakukan 3 tadi saya bilangnya, ciri-ciri hamba Tuhan yang merdeka, yaitu ketaatan, kerelaan, dan kesetiaan, yaitu tokoh Maria, saudara ya. Di sini dikatakan, kata Maria, sesungguhnya hari ini adalah hamba Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, saudara-saudara tahu semua ceritanya tentang ini, bagaimana dimana Maria terpilih sebagai wanita yang akan dipinjamkan rahimnya untuk bertumbuhnya seorang bayi, yaitu Yesus Kristus ya saudara, bayi yang kudus ya. Kalau kita pikir di sini, kita tahu bahwa Maria adalah masih seorang perawan gitu ya, seorang yang belum menikah. Kalau kita lihat di sini katakan, bagaimana seorang wanita yang belum menikah bisa mengandung gitu kan. Tapi di sini Maria mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini hamba. Ya. Hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi ada ketaatan yang Maria lakukan. Walaupun dia mungkin dia tahu resiko yang akan dia hadapi sebagai seorang gadis yang belum menikah tapi sudah mengandung gitu ya. Dia tahu bahwa mungkin ada omongan, cemoohan, atau fitnahan orang yang mungkin akan menerpa dirinya. Tapi dia tahu bahwa sejak pewahyuan malaikat memberikan terangan pada Maria bahwa ia akan mengandung seorang bayi kudus ya. Nah, Maria melakukan itu dengan taat, saudara ya. Maria mau melakukannya, saudara. Dan di situ juga Maria mempunyai kerelaan hati. Kerelaan hati mungkin untuk orang-orang mencemooh dia,
orang-orang menghina dia, bahkan orang-orang mengucilkan dia, menjauhi dia, tapi dia sudah akan terima semua itu karena dia adalah seorang hamba Tuhan. Ya, yang ketiga, dia adalah hamba Tuhan yang setia. Kenapa saya bilang tadi Maria setia? Karena sampai dimana kita tahu bagaimana jalannya Maria sejak mengandung Yesus Kristus dalam rahimnya, ya, dalam kandungannya, dimana dia harus berpergian dari satu tempat ke tempat lain, menjauhi orang-orang yang ingin bermaksud membunuh bayi Yesus. Tapi kita tahu bahwa Maria mempunyai tetap setia karena dia tahu apa yang dia lakukan semuanya dari Tuhan. Amin. Semuanya adalah rencana Tuhan. Semuanya karena melalui seorang wanita ini, melalui seorang wanita Maria ini, kita boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih saudara, pada pagi hari ini biarlah semuanya boleh diberkati dengan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Kita tahu bahwa sebagai hamba-hamba Tuhan kita tidak mengejar apa-apa. Kita hanya mengejar perkenanannya Tuhan. Kita hanya mengejar berkat kemuliaan yang akan kita terima nanti saudara. Karena itu mulai saat ini sebagai hamba Tuhan, janganlah pernah kita memikirkan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang duniawi, mungkin pujian orang, mungkin dapat uang yang besar, atau mungkin kita dapat kedudukan yang enak. Tapi mulai hari ini kita sebagai hamba Tuhan, siapapun kita hari ini, hamba Tuhan itu saya bilang dari awal tadi, hamba Tuhan itu bukan hanya seorang pendeta, tapi hamba Tuhan adalah setiap orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Rajanya. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Baiklah kita menjaga hidup kita, mulai hidup kita kudus berkenan di hadapan Tuhan. Mulai hari ini kita harus menjadi hamba Tuhan yang merdeka. Kita harus memiliki ketaatan, kerelaan, dan kesetiaan. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, kita tahu bahwa kita tidak pernah membawa apa-apa. Dari kita lahir kita tidak bawa apa-apa. Sampai kita kembali kepadanya, kita juga tidak akan membawa apa-apa selain kemuliaan yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Upah kita untuk melayani Tuhan lebih lagi. Ya labaya syadala balala balala maya syadala balala balala.
tuntunan pagi hari ini ya Bapa, untuk tuntunan sepekan di hari Selasa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami hanyalah hamba Tuhan. Kamu hanya melakukan tugas yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak memiliki apa-apa. Kami hanya memiliki Engkau saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, sampai berjumpa kembali di tuntunan sepekan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati berlimpah-limpah-limpah. Haleluya.